Universitas Ubun dengan NIM 20450-117 dari Program Studi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Giganti Kanu Pratama, saya dari Prodi Fisioterapi Universitas Kristen Indonesia. NIM saya 206-203-0035. Perkenalkan, nama saya Hamdan Tamarat, saya dari Fakultas Teknik Mesin. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Angelika Pratiwirasisa dari mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan NIM 20400-50116. Nama saya Natasha Amanda Putri, NIM 2031-2310 dari Prodi Manajemen Pajak. Di sini saya akan membahas tentang pengertian revolusi 4.0. Pada konsep revolusi industri yang berkaitan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, revolusi industri terdiri dari dua kata, yaitu revolusi dan industri. Revolusi berarti perubahan yang bersifat sangat cepat, sedangkan industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi. Maka revolusi industri adalah suatu perubahan yang berlangsung cepat, yang dimana proses produksi itu dikerjakan oleh manusia digantikan oleh mesin, sedangkan barang-barang yang diproduksi mempunyai nilai tambah yang komersial. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat revolusi industri. Yang pertama ada revolusi industri 1.0. Sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar, karena seperti yang kita ketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas. Misalnya tenaga otot. Selain dengan tenaga otot, tenaga yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin. Biasanya ini digunakan di penggilingan untuk memutar penggilingan yang begitu berat. Seringkali manusia menggunakan untuk kincir air atau kincir angin. Hingga pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Penemuan mesin uap menjadikan proses produksi lebih efisien dan lebih murah. Tidak lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu. Kali ini saya akan bahas mengenai revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 ini mungkin memang tidak terkenal seperti revolusi industri sebelumnya, yaitu revolusi industri 1.0. Revolusi 2.0 ini itu terjadi pada awal abad 20. Revolusi industri 2.0 ini itu proses produksinya memang sudah cukup berkembang, dan tenaga otak juga tenaga ahlinya itu tidak perlu lagi banyak diperlukan. Pabrik pada umumnya yang ada pada tahun revolusi industri 2.0 ini itu juga telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik. Namun kendala lain juga masih ditemukan dalam proses produksinya, yaitu proses dalam pembuatan transportasi. Di akhir tahun 1800-an, mobil mulai diproduksi itu secara massal. Produksi massal ini itu tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat, karena dalam pembuatan proses transportasi mobil ini itu masih membutuhkan waktu yang lama. Karena setiap mobil itu harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya, untuk merakit banyak mobil, itu proses perakitan itu harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam secara waktu yang bersamaan. Revolusi itu terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksinya itu berubah total, karena untuk menyelesaikan satu mobil itu tidak lagi diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir proses pembuatan transportasi itu jadi. Para perakit mobil itu hanya dilatih untuk menjadi spesialis yang handal dalam mengurus satu bagian saja dalam pembuatan produksi mobil.
Dan selain itu, para perakit mobil juga telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat seperti tadi, yaitu dengan adanya mesin uap dan tenaga listrik. Dengan begitu, proses pembuatannya itu jadi lebih mudah dan lebih murah daripada pembuatan menggunakan mesin tenaga uap. Revolusi industri ini juga memiliki dampak, dan revolusi ini itu juga berdampak pada kondisi militer pada kejadian pada saat Perang Dunia Kedua. Ribuan tank, pesawat, dan juga senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi berjalan. Hal ini tuh terjadi karena adanya produksi massal atau mass production. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang menjadi komplit karena dengan adanya revolusi industri 2.0. Maka dari itu, dengan adanya revolusi industri 2.0 itu juga memiliki dampak yang membuat keadaan teknologinya itu juga lebih berkembang pada saat itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang revolusi industri 3.0. Pada revolusi industri 3.0 yang digantikan adalah manusia. Revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak yang berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, kini dapat digantikan seperti menghitung dan menyimpan hal yang penting seperti dokumen. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan komputer juga semakin cepat. Penemuan seperti semikonduktor dan transistor membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, dan kemampuan berhitungnya semakin cepat. Revolusi Industri 4.0 pertama kali dikenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Dia selaku Ketua Eksekutif World Economic Forum atau WEF. Dia menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 ini mengubah hidup dan kerja keras manusia secara fundamental. Revolusi industri ini merupakan generasi keempat yang memiliki skala ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Revolusi industri sendiri dimulai sejak abad ke-18 untuk mengembangkan industri kreatif. Adapun bidang-bidang yang mengalami terobosan dengan munculnya teknologi baru, yaitu robot kecerdasan buatan, teknologi nano. Teknologi nano ini ilmu tentang masalah pengendalian pada skala molekul dan atom. Lalu ada bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain. Blockchain itu sistem penyimpanan data digital berisikan catatan yang terhubung melalui kriptografi. Teknologi blockchain ini telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor, salah satunya untuk transaksi mata uang kripto seperti Bitcoin. Lalu ada teknologi berbasis internet dan printer 3D. Kehadiran revolusi industri 4.0 ini memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi yang terjadi. Memang perubahan seringkali diiringi banyak dampak negatif dan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Namun, perubahan juga selalu bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0 bagi manusia. Dampak positif revolusi industri 4.0, semakin berkembangnya bidang pendidikan, sehingga masyarakat akan semakin terdidik, memudahkan hubungan antara orang yang jauh, bahkan antar negara. Semakin cepatnya peredaran informasi kepada semua masyarakat di berbagai daerah. Dampak negatif atau kerugian revolusi industri 4.0, timbulnya suatu kapitalisme di dalam bidang perekonomian. Biaya kebutuhan hidup semakin besar karena masyarakat semakin konsumtif.
Sering tersebar berbagai macam berita hoax dan banyak yang mempercayai berita hoax tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0 bagi agama. Dampak positif bagi agama, yang pertama, orang percaya dapat mewartakan firman Tuhan melalui khotbah live streaming, video rohani, dan renungan rohani dengan menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, dan YouTube. Hal tersebut dapat memudahkan aspek koinonia, diakonia, marturia dalam gereja dan sekolah. Yang kedua, pelayanan diakonia yaitu perkunjungan orang sakit dapat didoakan secara langsung. Interaksinya dapat melalui via Skype atau live chat seperti WhatsApp untuk menghindari kemacetan lalu lintas atau jauhnya lokasi pelayanan. Yang ketiga, pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan khotbah minggu dapat dilakukan melalui TV channel, YouTube, aplikasi Alkitab Suara, dan lain-lain. Dampak negatif bagi agama, yang pertama, iptek dapat dijadikan berhala sehingga manusia tidak memerlukan Tuhan karena iptek dapat menjelaskan banyak perkara, masalah kehidupan, serta ekspektasi manusia melalui teknologi. Yang kedua, kurangnya komunikasi secara verbal sehingga menurunnya kualitas persekutuan yang seharusnya mempraktekkan kasih melalui sentuhan emosional, melalui perhatian nyata atau tatap muka. Yang ketiga, berkurangnya jemaat gereja dalam beribadah oleh karena khotbah, live streaming atau TV channel dapat diakses di rumah secara langsung. Selanjutnya, dampak positif dan negatif pada revolusi industri 4.0 bagi pendidikan. Adapun dampak positif bagi pendidikan, yaitu yang pertama, memanfaatkan teknologi sebagai pengganti sistem pembelajaran tatap muka, sehingga kita masih tetap berkomunikasi antara dosen dan juga mahasiswa. Lalu yang kedua, biaya operasionalnya menjadi berkurang, karena sistem pembelajaran yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah. Lalu yang ketiga, dapat mempromosikan hasil karya ilmiah seperti jurnal, makalah, electronic book, dan lain-lain untuk menambahkan wawasan para pembaca dan menerima tanggapan dari para pembaca. Lalu, dampak negatif bagi pendidikan, yaitu yang pertama, aktivitas dan interaksi antar mahasiswa dengan dosen menjadi berkurang. Lalu yang kedua, kemalasan untuk belajar, karena lebih banyak waktunya untuk membukakan sosmed atau hal-hal yang tidak penting. Lalu yang ketiga, sistem pembelajaran secara daring ini membuat mahasiswa menjadi lebih kecanduan pada game dan menghabiskan waktunya hanya kepada game. Lalu yang terakhir, menjadi susah berkomunikasi dengan dosen atau mahasiswa ketika melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, dikarenakan sinyal yang kurang bagus atau keterbatasan kuota. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai cara mengatasi revolusi industri 4.0. Terjadinya suatu revolusi itu akan mengakibatkan dua hal, yaitu kerugian dan keuntungan. Agar tidak menjadi korban dari revolusi industri 4.0, kita tuh harus bisa mengambil sikap mulai dari sekarang. Dan salah satu hal yang harus dilakukan, yaitu kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal peningkatan keterampilan, kemampuan, dan juga pengetahuan. Ini itu sangat penting agar kita bisa berpartisipasi dengan berkembangnya revolusi industri 4.0. Seberapa canggih kemampuan komputer dan robot untuk mengambil tugas manusia, peran manusia juga masih tetap penting dalam hal tersebut, baik sebagai pengawas maupun dalam interaksi antar manusia dan sains. Manusia juga akan tetap menjadi yang pertama, karena manusia itu masih tetap diperlukan dalam revolusi industri 4.0 ini. Jika hanya mengandalkan otot, jelas mesin dan robot lebih mampu dalam menangani hal tersebut. Namun, permasalahan yang berkaitan dengan sains dan emosi
masih menjadi kelebihan utama dari manusia. Oleh karena itu, setiap orang dan unit usaha itu berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya semaksimal mungkin dan lebih baik mungkin agar mampu beradaptasi dengan adanya keberadaan revolusi industri 4.0. 지금부터 시작해봐